Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini saya mencoba untuk mengukur berapa besar arus yang mengalir pada kompresor, dimana kulkas ini kurang lebih umurnya 22 tahun. Dari awal beli itu tidak pernah rusak. Kira-kira 3 tahun tidak pernah dipakai. Lalu hari ini saya coba untuk nyalakan lagi. Nah, ini sudah dingin. Nah, ini saya sedang ukur berapa besar ampernya. Terukur 0,74 ampere. Ini kompresor yang kelihatan sudah tua sekali, sudah berkarat. Lalu ada tulisan di situ, ada satu pihak yaitu satu pas, kemudian ini plate name-nya. Dari sini kita mengetahui identitas dari kulkas. Kemudian saya cek pipanya. Nah, ini pipa untuk isi freonnya. Kemudian pipa high pressure-nya itu hangat. Kemudian hati-hati jangan sampai terpegang kabel. Nah, ini kompresornya juga hangat, tidak panas. Kemudian pipa hisapnya juga sedikit agak dingin. Lalu ini filter dryernya juga hangat. Jadi sepertinya kulkas ini normal. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, sudah 3 tahun tidak pernah dipakai. Kemudian kita cek ini berapa besar ampere arus yang mengalir pada kompresor. Masih normal sekali, 0,86. Nah, ini kemudian saya kecilkan termostatnya untuk melihat apakah ada pengaruh termostat dengan arus yang mengalir pada kompresor. Nah, ternyata tidak ada pengaruh. Di sini sudah terlihat ada bekuan-bekuan sedikit. Kemudian pada bodinya kita periksa. Nah, ini hangat, artinya ada kondenser di situ yang mengalir dari kompresor. Nah, satu sisi lagi itu tidak hangat, artinya mungkin tidak ada kondenser. Jalur belakangnya juga tidak ada kondenser, tidak panas. Kemudian kita ukur tadi 0,67. Nah, jika dibandingkan dengan kulkas satu lagi ini yang memang umurnya hampir-hampir sama. Nah, ini 2 pintu, arusnya 0,94 ampere. Awalnya saya isi freon tidak terlalu banyak, nilainya 0,8. Nah, ini karena saya isi mencapai 10 psi. Kompresornya panas, dryernya tidak hangat ini. Kemudian saya cek apakah ada kebocoran. Lalu pipa mengisi freonnya juga panas. Nah, ini dugaan saya ada masalah pada pemipaan dari yang sudah lama ini. Kemudian bodinya kita pegang, satu sisi ada yang panas. Nah, ini mungkin pasti ada kondenser di situ. Lalu kita coba cek apakah dalam ruangannya nanti bisa dingin. Ini sudah saya nyalakan kurang lebih 5 jam. Pada saat freon saya isi di bawah 10 psi, itu dinginnya 1 hari kurang lebih baru beku. Nah, ini 4 jam sudah terasa lebih dingin, lebih cepat dinginnya, hanya saja belum beku. Nah, ini dengan termostat kita rubah menjadi maksimal. Lalu kita cek apakah bawahnya juga dingin, ternyata dingin. Lalu kita cek kembali berapa arus yang mengalir setelah termostat kita tingkatkan lebih rendah suhunya, tetap 0,94. Nah, ini bagian bawah sudah mulai dingin. Kemudian freon terbaca di sini kurang lebih 10 psi, sehingga arus yang mengalir pada kompresor ini menjadi 0,94 tadi. Kalau saya isi lebih rendah kemarin, itu nilainya lebih rendah, 0,8. Bedanya dengan yang sekarang adalah kompresor itu menjadi lebih panas, pipa-pipanya juga menjadi panas, bodinya sedikit lebih hangat. Kemudian dari hasil pengecekan di dalam freezer itu
hasilnya lebih cepat dingin. Hanya saja seperti saya yang sampaikan tadi, kendalanya adalah pada bagian arusnya yang besar, sehingga kompresor itu arusnya lebih besar. Dan pada bodi kompresor terasa lebih panas. Nah, ini kita coba saja. Karena sudah 5 jam, kita lihat tidak ada masalah. Bedanya yang pertama, merek Sanyo tadi adalah sama sekali belum pernah rusak, sedangkan Mitsubishi ini baru kali ini rusak, itu pun karena memang pernah terendam banjir. Jadi banyak bagian-bagian dari sambungan yang berkarat. Sudah kita coba perbaiki lagi, kita las ulang, lalu filter kita ganti, semoga bisa bagus kembali. Yang paling penting di sini adalah untuk urusan arus yang mengalir pada kompresor. Pada kulkas yang berumur sudah tua tetapi masih bisa berfungsi normal. Semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum.